pemeriksaan hari ini berjalan lancar dan insya Allah minggu depan itu akan ada pemeriksaan saksi lagi, yaitu Pak Andar Situmorang dengan Ibu Eli Reneti. Dan setelah itu menurut penyidik tadi kita koordinasi, insya Allah setelah itu baru akan dipanggil Saudara Hotman Paris Hutapea. Terkait pemeriksaan tadi, saya persilakan Adinda Eli Situmorang untuk menyampaikannya. Silakan. Ya, terima kasih buat rekan media. Tadi kurang lebih hampir sekitar 2 jam saya diperiksa sebagai saksi pelapor, saksi yang menguatkan terhadap saudara Binto Mawi Siregar. Ada 37 pertanyaan dan saya sudah memberikan semuanya bukti-bukti, ya termasuk dari unggah-unggahan video yang diduga akun Hotman Paris Official. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bang, terkait bukti, Bang, mungkin bisa dijelaskan secara spesifik nggak sih, Bang? Kira-kira videonya seperti apa yang memang menjadi unsur-unsur tindak daripada pidana tersebut, Bang? Ya, yang videonya itu yang diduga diduga ada video porno, ada juga dari TikTok ya yang berbau busana yang tidak tempatnya ya. Ada lagi juga ya berpeluk-pelukan ya, banyaklah tadi bukti-bukti dan foto-foto yang benar-benar itu kami sebagai ormas sosial kontrol berbasis massa sangat dirugikan seperti itu. Di video tersebut yang berkaitan ada masuk TV in frame atau orang lain yang divideokan oleh beliau atau seperti apa, Bang? Ya, ini yang di video itu. Ya orang lain gitu yang apa, tapi kan diduga itu adalah milik saudara PA gitu, diduga ya. Diduga. Seperti itu gitu. Berarti beliau tidak ada di dalam video tersebut ya? Dalam video tersebut ada, tapi ada dugaan itu tetap akun ada. tersebut akun milik beliau. Kegiatannya apa aja sih, Bang, yang menurutnya mungkin unsur pornografinya itu apa? Pelukan kah atau apa Ya semua lah, yang penting bukti sudah kita sampaikan ya. Jadi nanti aja biar penyidikan aja nanti membuktikan itu. Seperti itu. Respon penyidiknya bagaimana, Bang? Hah? Respon penyidiknya bagaimana? Ya masuk itu barang. Gitu loh. Sesuai dengan kuhap masuk tuh barang katanya. Berarti akan Gitu loh. ditindaklanjuti ya? Ya pasti nanti kan setelah nanti saksi ada Abang Andar, ada Ibu Ida, nah nanti langsung ke saudara HPH. Bang Hotman ini periksa kapan, Bang, rencana? Dari penyidik? Ya setelah nanti dari saksi yang kedua lagi. Berarti Nanti. ada pemeriksaan saksi lagi dari Ada 3 kita hadirkan saksi. Yang pertama dengan Ibu Ida, yang nanti yang saksi penutup adalah Andar Situmorang. Oh, dengan waktu yang berbeda, Bang, tidak? Mungkin minggu depan panggilan. Tunggu panggilan. Panggilan minggu depan. Jadi begini, dalam konteks video porno yang diduga di akun Instagram yang diberi nama Hotman Paris Official, jelas ya. Di situ bukan mempersoalkan pelaku pornografi itu Hotman Paris, bukan. Yang kita persoalkan adalah pelanggaran undang-undang IT tentang menyebar, ya kan? Yang itu melanggar undang-undang IT karena menyebar sesuatu dalam satu akun Instagram yang dapat diupload di seluruh dunia dan itu berakibat hukum. Nah, itu yang kita pertanyakan. Dan sampai hari ini akun Hotman Paris Official itu masih dipakai. Termasuklah rangkaian dari situ ada laporan polisi yang itu disebut dengan porno aksi. Jadi satu akun itu ada 2 yang kita persoalkan. Satu adanya video porno, yang kedua adanya dugaan porno aksi. Di mana di akun Instagramnya yang diberi nama Hotman Paris Official. Lalu apakah itu benar atau tidak? Nanti. Apakah Hotman Paris pelaku? Orang yang sedang di situ bugil? Saya katakan saja itu bugil. Bahwa di situ ada tindakan yang jelas-jelas melanggar. Apakah ini sama dengan laporan yang lalu? Farhad Abbas misalnya dengan Pak Andar? Bukan. Dulu itu ada blur, ada foto. Ini clear. Jadi artinya kami berkeyakinan insya Allah bahwa laporan ini setelah ada pemeriksaan saksi minggu depan 2 lagi, setelah itu masuk ke Hotman. Kita doakan saja dalam 2 minggu ini Hotman akan dipanggil. Tapi yang pasti Hotman, kasus ini jalan dan tidak ada hambatan. Kenapa? Karena kita jagai dan kita yakin polisi profesional, Dirkrimsus, Kasubdit, Kanit, apalagi Pak Kapolda. Kita sudah tahu jejak rekam mereka adalah orang-orang jujur dan ingin penegakan hukum dengan benar. Saya kira begitu. Silakan Bu Ida. Saya di sini secara pribadi nggak ada urusan dengan Pak Hotman. Saya tahu dia orang hebat, beracara, dia orang kaya, tapi segala itu adalah moral. Ketika dia tidak bermoral, tidak beretika, saya menganggap dia seorang pengacara yang biadab, yang mempermalukan pihak perempuan, memperdagangkan perempuan. Dia termasuk sebagai apa yang jual perempuan itu? Germo.
Ini contohnya ada sebenarnya. Contohnya ada ini. Nih, Tadi udah sampaikan juga ya. ini juga sebagai barang bukti kita. Nih, ini dia bilang, catat nomor telepon saya, bisa dibayar ini perempuan. Ini kurang ajar. Apa ibunya tidak perempuan? Apa anaknya tidak perempuan? Dia merendahkan harga diri perempuan. Di sini yang dikatakan dia biadab. Dia orang itu adalah penegak hukum itu officium nobile. Itu pekerjaan yang mulia. Ini diunggah nih video ini. Saya dapat dari banyak tempat ini. Pada Korong Merah Jakarta silakan catat nomor telepon saya untuk ini masih panas. Ini belum laku katanya. Kurang ajar ini. Jadi ini apa sudah masuk enggak substansi pada hukum bahwa dia itu termasuk germo, memperjualbelikan perempuan. Setiap video-videonya berciuman di kolam renang, berjoget-joget di kolam renang. Mungkin itu pakaian-pakaian itu tidak seksi ketika tidak berpelukan, ketika tidak diunggahnya. Boleh saja. Kecuali yang seperti disampaikannya kalau dia seorang pengacara pakaian seksi pergi ke beracara. Itu pada tempatnya. Oke, kalau baju bikini itu mungkin cocok di kolam renang. Memang itu pada tempatnya. Tapi ketika dia unggah itu ada unsur. Ketika dia publikasikan, itulah pornografi. Itulah biadabnya Hotman Paris. Kau biadab kau, merendahkan harga diri perempuan. Pelacur aja punya harga diri. Kau unggah-unggah itu. Dan kau juga, wahai perempuan aspri-aspri. Hotman Paris. Kau ada acara lain enggak untuk cari makan? Masa mau diperlakukan seperti itu? Contoh tuh si Iklim, siapa bang? Iklim Hakim itu. Nggak mau diperlakukan seperti itu, dia buat laporan. Jadi kita minta kepada pihak yang berkompeten, tolong dong. Ini sebenarnya nggak delik hukum lagi, nggak delik aduan, bisa delik umum. Karena ini diunggah loh. Ini followernya yang ngikutin, ini 1.800.000 orang. Gila nggak nih? Jadi benar, kami dari Peradi kecewa dengan beliau. Memalukan. Syukur dia udah dipecat. Bahkan syukur dia udah keluar dari Peradi. Dia menganggap uang adalah segalanya. Ketika orang ingin jadi pengacara, apa cita-cita kalian? Ingin dapat uang? Supaya apa? Bisa beli perempuan kayak Hotman Paris. Bisa punya harta, Lamborghini. Bisa beli berlian-berlian begini-begini. Banyak orang punya harta dan kekayaan. Allah aja yang punya semuanya, tidak sombong. Siapa kau Hotman Paris? Tunggu kehancuran kau. Jika kau terlalu sombong dan angkuh. Mungkin sekian dari saya. Silakan. Silakan aja. Alfred. Baik. Terima kasih rekan-rekan media. Berdampingan tadi ketua umum bang. Tadi saya sudah mendampingi ketua umum FBI Pak Leus Rumorang SHMH. Jadi sudah cukup jelas semua. Untuk memberikan tadi kesaksian 37 pertanyaan ya. Iya. Nah, untuk nanti perkembangan berikutnya kita akan tetap beritahukan kepada rekan-rekan media. Saya cukup ya. Iya, 39 pertanyaan. Jadi begini, ini akhirnya kan beruntun ya. Beruntun, minggu ini Hotman. Minggu berikutnya lagi ini akan ada Hotman. Ya, saya kira saya pun dapat informasi bahwa keluarga Hotman juga sudah protes ya. Bahwa anaknya juga sudah protes, informasi yang kita dapat ya. Saya pikir ini pembelajaran buat Hotman dan bahwa kalaupun dia mengaku handphonenya hilang, kemudian akun Instagram tuh bukan milik dia, pertanyaannya kenapa tidak dilaporkan gitu. Ya dilaporkan dong bahwa itu hilang, kemudian ada buktinya, lalu kemudian mengganti nama akun Instagram itu. Kan tidak semudah itu juga. Bisa ganti-ganti kan ada. Itu kan melalui email juga. Nah, kenapa itu masih bisa dipakai? Nah, yang kedua, akun yang sama itu juga sering memposting kegiatan Hotman Paris. Yang itu kata Ibu Ida tadi, ranah private menjadi ranah publik. Dan itu menjadi sangat tidak elok. Nah, karena itu maka yang saya sampaikan, Hotman, ini serangan beruntun. Dan saya sebagai kuasa hukum dan teman-teman ini semua pengacara, kita tidak pernah menyimpulkan, nah ini yang harus digarisbawahi, kita tidak pernah menyimpulkan bahwa Hotman pelaku, bahwa itu punya Hotman, bahwa Hotman melecehkan
iklim hakim, tidak pernah. Yang kita lakukan bahasanya adalah presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Apa itu? Diduga keras. Mendekati rangkaian peristiwanya ada, nanti kita buktikan. Nah kemudian dalam pemeriksaan tadi, Bung Leo dengan Pak Alfred dan Bu Ida dan saya sepakat kita akan mendatangkan bukan saja ahli bahasa, bukan saja ahli IT, tapi juga ahli agama. Kenapa? Karena kita lihat apakah ini pantas atau tidak. Kan saya kasih gambaran kepada teman-teman semua. Di TV saja, ketika Hotman berdansa, yang kata dia itu dansa ya, di Bali, di Beach Club Bali itu, dengan menggunakan pakaian Bikini. ya perempuan 2 orang berbikini, itu diblur oleh TV. Kalian kirim foto itu pasti diblur. Tapi Hotman tidak memblur itu. Bayangkan, TV belum tentu ditonton jam yang ini, tapi kalau Instagram selama masih tidak di take down, itu bisa ditonton di seluruh dunia. Inilah pelanggaran yang serius. Sebenarnya sudah nggak sulit-sulit. Maka menurut pakar yang menyampaikan kepada saya, termasuk Bang Hormas Tompul, menurut Bang Hormas Tompul, Bang Junifer Girsang juga ada WA, menurut beliau nih, teruskan ke saya, itu sudah full point. Sudah sempurna udah bukti-buktinya itu. Jadi nggak ada masalah di situ. Insya Allah nanti akan berjalan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran semua sehingga lawyer-lawyer muda tidak terinspirasi untuk menjadi seorang lawyer yang kaya raya lalu kemudian dengan gampangnya melakukan ABC dan lain-lain. Tidak juga berorientasi pada uang karena ini sudah belok loh. Dulu Bang Buyung mendirikan LBH itu maksudnya apa? Membantu orang-orang susah. Boleh kita pengacara kaya, tapi kan bukan begitu caranya. Saya kira begitu, ya. Barangkali cukup ya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Bang, mungkin boleh update sedikit kondisi iklim hakim sekarang seperti apa, Bang? Iklim hakim mulai membaik kesehatannya tentang badannya yang bintik-bintik merah. Dan tadi juga Kim baru WA saya. Dia belum bisa wawancara media karena banyak yang minta dan tetap diarahkan ke saya. Terkait dengan iklim hakim itu minggu ini beliau akan datang ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk dilakukan visum fisioterapis sekaligus untuk bagaimana cara menghealing dia untuk dia bisa lebih segar lagi supaya dia fighter untuk menghadapi laporan. Kapan Bang begitu. rencananya dia datang? Mungkin Kamis gitu. Kamis. Ya. Bang, ini lagi ramai nih tentang gosip kalau dia itu hanya settingan, di darahnya itu bohongan atau segala macam. Tanggapan Abang sendiri gimana, Bang? Waduh, bagaimana? Saya itu sampai panik ngurusi itu. Manajernya, bundanya, maksud orang tuanya datang, bagaimana kok keluar darah, dibilang camat, bagaimana cara masukinnya? Darahnya keluar terus, bukti itulah. Justru ini barusan di WA saya nih, orang-orang yang ahli bidang ilmu gaib WA saya, perkumpulannya, mereka bilang, Bang, kalau bisa cepat kami tangani karena dari penglihatan mereka bahwa Kim ini terkena magic atau mistik. Tapi itu nantilah kita lihat. Tapi yang paling pasti adalah kakinya itu merah-merah. Kemudian keluar darah, keluar hidung. Lalu kemudian stres. Itu pasti. Dan mau bunuh diri, sempat mau bunuh diri. Ada fotonya dan saya yang bilang sama dia bahwa kalau kamu mati fasik. Dan fasik itu dalam Islam itu tempat kamu neraka. Sehebat manapun kamu beramal. Itu saya beritahu. Bang, kemarin kan udah Apalagi? dijelaskan soal dulu perkara yang kasus pengancaman sama perampasan peluru tuh Bang, yang soal dari awal sengketa SP3 SRS itu. Dari Abang sendiri bakal lapor balik nggak tuh? Atau Sudah. gimana? Udah lapor balik? Lapor balik. Dari 30-311 itu beda 2 hari aja. 22 April mereka buat laporan. Ya, Mia. Iya. Hah? Iya, iya. 22 April waktu di Manado kan? Peluru. 22 April kami dilaporkan. 24 kita buat laporan balik. Tentang Dan itu Bu Ida dengan saya sudah bertemu dengan Kabid Propam. Saya sebenarnya tidak mau kalau kasus ini digeser-geser di up karena saya kasihan dengan 2 polisi itu. Sebab mereka minta-minta ke saya supaya jangan diributkan. Pertanyaannya, kalau dirampas peluru polisi dan senjata atau terus polisinya nggak lapor? Pasti lapor dong. Kenapa nggak lapor? Berarti ada sesuatu. Dan peluru itu jatuh ditemukan oleh Bu Ida, bukan diambil. Disimpan untuk dijadikan barang bukti, diserahkan. Nah, sudah diserahkan. Nah, silakan Bu Ida. Dia peluru itu ketika
dia masuk, didorong oleh orang, oleh masyarakat dia masuk, dia mengarahkan pistol. Dibawa ke dalam berdua. Dia mengarahkan pistol ke sini, ke perutnya, dikliknya pistol itu. Saya bilang hati-hati bang, pistolnya diklik, kemudian jatuh 4 peluru. Itu saya nggak tahu, 2 peluru saya dikasihkan oleh masyarakat saat itu, saya kasihkan malam itu juga. Setelah bubar dikasih oleh masyarakat lagi 2 peluru lagi. Tentu saya amankan. Dengan sarungnya. Nah, dengan sarungnya. Sarung itu jatuh berarti dia udah itikat tidak baik mengangkat pistol dan akan melakukan sesuatu sehingga jatuh sarungnya. Jadi tidak ada perampasan di situ. Itu pure pihak polisi mungkin kita tidak tahu niatnya seperti apa. Saya rasa karena kaget aja kita mengetahui bahwa dia masyarakat mengetahui bahwa dia bawa pistol ke dalam. Dia itu adanya 4 orang, 3 melarikan diri, 1 di dalam. Yang di dalam nggak sempat keluar karena dihadang oleh masyarakat ya bang. Videonya semua lengkap, nggak bisa dia putar balikkan gitu. Nah maksud saya gini, Hotman itu kan saya nggak pernah nyenggol dia urusan Pradi. Iya. Ini Bu, ini Pradi. Nggak pernah kita senggol dia karena kami KAI, saya dengan Bung Leo. Tapi dia senggol saya urusan peluru, maksudnya apa gitu? Dia nggak ngerti. Kau kehilangan bahan kan Hotman, kan gitu. Katanya mau laporin Kim, laporin saya. Kalau dia laporin saya, dia berhadapan dengan organisasi saya. Kan udah ada undang-undang advokat. Kalau begitu dia ngurus-ngurus hari ini, ngurus kasus lain, laporin lagi dia. Dia bilang saya membuat kesimpulan. Kapan saya buat kesimpulan? Saya menduga keras adanya pelecehan seksual berdasarkan data dan fakta yang saya pelajari. Dan itu permintaan klien saya. Masa iya saya melakukan preskon tidak izin klien saya? Kalau tidak izin dia tidak datang. Kecuali hari ini dia sakit tuh, kalian tanyain. Saya nggak pernah bos. Dan yang kedua, bagaimana Kim itu bahwa dia berbohong, sementara dia saja sudah berani ketemu dengan kementerian, emang bisa bohong dan siap-siap didatang oleh detektor. Nah jadi sekarang saya katakan bahwa untuk konteks ini terbukti sudah. Dulu dia bilang Kim itu tidak siapa-siapa. Kemudian dia kirim katanya ada chattingan orang tua. Kemudian terakhir ngakunya hubungan khusus. Dia mau coba membangun opini publik bahwa dia boleh melakukan dugaan kita dengan pelecehan seksual itu dengan hubungan khusus. Kan itu. Kita nggak bego-bego amat. Tapi polisi kan nggak bodoh juga. Nanti kita lihat aja. Tapi gitu. dia memang kehilangan ini bang. Contohnya Pradi itu dimenangkan oleh perkara alam sah. Dia nggak tahu menang itu bang. Kok dia merasa kami menang? Kan itu bullshit juga dia bang. Jadi artinya dia selalu memframing persoalan yang untuk menutupi boroknya gitu. Itu intinya. Berarti ada dugaan Hotman Paris dibalik pelaporan Arnold Sinaga itu ya Bang? Saya bilang dugaan, Nggak tahu bisa juga. jadi. Buktinya dia posting. Saya pernah nggak posting masalah Pradi? Lihat sampai sekarang, nggak ada. Nggak ada. Karena bukan urusan saya itu. Bang Otto itu senior. Ya. Kami buat laporan. Kami sepakat dengan Bang Otto, Bang Hotma, Bang Muarakarta, Bang Partahi, Bang Andar, Bung Leo, Bu Ida. Kita sepakat urusan kode. Urusan asusila. Hotman ini menurut kita Tak moral. dengan begini tidak patut, tidak pantas. Tapi urusan organisasi apa hubungannya? Loh kok saya diposting urusan senjata? Apa persoalannya? Kan berarti nggak nyambung ini. Makanya saya bilang, ya kan? Hotman, kamu ketahuan. Ah sudah, ketahuan sudah. Oke, cukup ya. Apalagi aduh, apalagi Medina Zen lagi, yang mana lagi? Richard Lee yang mana nih? Aduh, ini tiap hari nih. Sorry. Ya, hari ini setelah dari sini kita akan datang ya, mengantar surat somasi. Somasi tertulis, tadi PDF sudah saya kirim. Somasi tertulis kepada Denis Carista dan saudara Uya Kuya. Di situ saya beri kepada dia surat pemberitahuan bahwa agar satu untuk Denis take down itu posko korban Medina Zen. Yang kedua, undang saya ke sana. Kalau tidak, kami tempuh jalur hukum. Gak mesti Medina itu tunggu sehat itu, kalau itu bisa buat ke dokternya, bisa nggak ditandatangan lagi dia dalam keadaan nyaman, karena kita kuasa kan, bisa aja kita jadi kuasa pelapor urusan itu kan, nanti kita lihat.
Kalau menurut undang-undang mantap, oke. Tapi enggak, kalau tunggu media sehat, ya ayo tunggu nanti kita hadapi. Itu ya. Untuk Uya Kuya, untuk Denis ya. Untuk Uya Kuya juga kita minta supaya dia mengundang kita, karena dia tidak membuat posko. Tapi yang mengagetkan saya, lagi-lagi Uya Kuya ada postingan tadi dia mengundang salah seorang katanya korban Medina dari Surabaya. Benar kan? Dan itu dalam rangka apa? Maka saya tanya, Uya Kuya ini, kamu ini penegak hukum atau apa nih? Tanya orang, tapi tanya dulu saya, baru saya jelasin. Nah makanya saya bilang ini orang apa gitu. Malah seorang seperti satu pengacara itu yang nggak ada istri itu, tahu kan? Istrinya 1-2 digugat, 2-2 cerai, terus rumah dibagi 2, malu-maluin. Belajar kau sama saya. Oh, kau tidak bisa belajar kan? Kau masalah agama, kata Allah, saya ini orang Muslim. Ya, apa katanya? Kalau orang berpikir bagaimana menjatuhkan kamu karena hatinya busuk iri dengki, maka dia tidak tidur 1 malam sampai pagi. Sementara orang yang kamu pikirkan untuk dijatuhkan itu tidur ngorok dia sambil bermimpi. Kamu akhirnya sakit karena kamu nggak tidur. Saya besoknya bangun pagi, rezekimu dipatok ayam. Yang kedua, pahalamu lari ke saya, dosa saya lari ke kamu. Nanti makin kamu nggak dapat jodoh nih. Malu, saya ngurusi istri, ngurusi anak, nggak sibuk ngurusi orang. Lagian kenapa lu cari-cari masalah sama saya? Nggak ada masalah saya dengan dia kok. Tanyain tuh dia tuh. Kemarin yang ada saya ada background foto run, karena itu dekat kantor saya nggak pernah press conference di ruangan saya. Di luar, pasang juga dia tuh ternyata. Sudah hilang nama ya bro. Udah tenggelam bro. Nah, saya sudah tantang kau kan. Saya telepon kau, nggak berani, kau nggak gentle. Kalau saya bilang, nama kau itu saya sebut, kau sebut nama saya dong. Bilang bipolar, pengacara bipolar. Saya ini mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, saya ini juara pidato. Yang gaya gua nih kau nggak bisa. Makanya kau bilang kau orang sorak, tukang marah-marah. Inilah style Razman. Tidak perlu puluhan tahun jadi lawyer. Allah yang kasih. Saya tetap rendah hati, tapi bukan rendah diri. Saya dapat ini karena kerja keras dan ridho Allah. Bukan kayak kau. Kalau orang punya istri lebih dari 1, biasa bos. Tapi kalau bini lari semua bercerai, itu luar biasa. Oke? Informasinya kapan rencananya? Apa itu? Hari ini. Hari ini. Hari ini ya. Saya punya aspirin ini. Ini aspirin saya. Adik saya aspirin. Ya kawannya sama istri nggak ada cemburu tuh. Karena kita nggak gini-gini. Kita nggak gini-gini. Nggak pakai begini-begini. Nyantai aja. Emang gini-gini apa gantengnya gini. Tapi ada orang yang bilang, tahu nggak? Ada orang yang bilang di video, saya itu pengacara, kan? Saya tiap hari punya program TV membahas susu, betis, wahak. Ada? Oh enggak, saya tunjukin. Boleh bang, tunjukin bang, sekalian bang. Iya dong. Saya geram juga lihat orang ini. Kiranya takut saya sama dia. Siapa kau? Ya. Saya nggak pernah cari masalah sama kau, tapi kau cari masalah sama saya. Nih. Kamera bang. Buka bang. Nah. Saya ulangi ya. Dengarin ya. Ini dari dia nih. Saya nggak tahu siapa nih. Tebak sendiri. Dia bahas saya kan, orang ini sekarang. Tapi ini benar. Nah, suka perempuan tapi sayang istri. Ini berian kepada oke. laki-laki yang tinggal di apartemen murah dan juga mencicil kopi murah yang sering mengkritik saya seolah-olah saya mencari popularitas di kopi Joni. Lain mas, saya sudah sangat populer, tidak perlu mencari popularitas lagi. Saya puluhan tahun memimpin logo kantor pengacara internasional Makarim Taira dengan Dr. Nono Makarim.
Saya bertahun-tahun di Lombok di sini dengan lawyer 700 orang. Ruko saya di mana-mana, Kelapa Gading, Perembai, Sudir Pampang, Kambing Residen, Danau Sopir, itu semua sudah jadi kampung Batak. Tidak seperti Anda yang tinggal di apartemen yang sangat murah, bahkan kopi juga cicilan. Saya melakukan itu. Oke, cukup ya. Jadi, mungkinkah mereka bersatu? Saya kira kiamat dunia. Kalaupun bersatu, maka dunia akan tertawa. Benar gak? Kalian yang saling senggol, bos. Saya gak pernah ganggu orang. Mereka yang saling senggol, saya gak pernah senggol mereka. Saya marah sama Hotman, saya duga keras dia terkait dengan urusan Richard Lee. Itu saja. Perkara urusan iklim hakim bukan saya yang cari-cari. Saya membantu mereka, tapi masih menahan diri. Sampai hari ini saya bilang, Hotman, yuk duduk. Selesaikan dengan iklim hakim. Urusan FBI itu ada ketua umumnya. Diskusikan dengan ketua umumnya. Tapi urusan ini, urusan mereka. Ada apa ini FA dengan HPH ini? Anda yang saling hujat, jangan bawa-bawa ke saya. Benar gak? Ada lagi bahasa HPH ini. Ada orang berangkat ke Singapura pakai pesawat Lion Air ekonomi katanya. Waduh, malu saya. Bang, soal somasi yang diharap dari kan abang berharap diundang nih bang. Bukan berharap. Itu kode etik jurnalistik. Kan kita wartawan, saya 12 tahun. Harus ada asas konfirmasi. Dia harus konfirmasi ke saya, itu hak saya mewakili klien saya. Undang saya. Saya akan berangkat keluar kota. Kalau dia bisa hari ini, besok tidak bisa. Tunggu saya pulang dari luar kota, tapi itu saya harus diagendakannya. Begitu juga dengan Uya Kuya. Suratnya udah masuk tadi kan? Udah ya? Mungkin ada Mana-mana, suratnya tunjukin bisa buktinya. ditunjukkan. Buka aja. Uya ini dari terima. Mana-mana. Bukan yang mana tadi? Bukti suratnya. Saya juga pernah ke tempat Uya, tapi rumahnya saya kurang ingat saya apartemennya. Kalau saya nggak salah di Kuningan. Udah ini suratnya. Bukan Grab ini. Tahu nggak orang ini? Nih. Emang ini kan bang. Mas Denny. Nih. Tahan bang. Ini kepada Uya Kuya ya. Tahan bang. Denny sudah ketemu rumahnya, udah dapat alamatnya. Ini Uya Kuya ya. Apa surat apa itu bang? Jelasin bang. Bisa dijelaskan bang, suratnya bagaimana bang? Suratnya ini meminta agar dia tidak lagi membuat acara terkait dengan Medina Zain karena dia sedang sakit. Yang kedua, undang saya. Kenapa? Karena wajib hukumnya untuk konfirmasi. Nah, setelah itu baru kalau dia teruskan lagi kita sampai proses hukum. Itu saja. Kalau dia agendakan tunggu saya datang, tapi jangan posting-posting dulu karena dia bukan penegak hukum. Harusnya itu boleh dia dalam rangka apa? Begitu dia tahu ada katanya dugaan penipuan, silakan dulu bilang lapor polisi aja, biar polisi yang buka posko. Fast Travel di mana poskonya? Indosuria di mana? Poskonya? Jiwasraya di mana? Di polisi. Yuk boleh sekali saja, boleh. Tapi kalau berulang-ulang ada mensreya nanti ada niat jahat, bisa kami kejar itu. Uya Kuya, saya ada yang bilang, nanti dia nggak kawan sama Bang Rasman. Urusan apa saya mau Uya Kuya? Kau sahabat sama saya juga kenal sama kau dong. Sekarang kita saling kenal kok. Kau terkenal, saya terkenal. Saya nggak ganggu kau, tapi jangan ganggu saya. Jalankan tugas saya. Jangan bawa-bawa hati. Saya kira itu aja. Terus yang saya heran tuh ngapain tuh para di undang-undang itu bahas-bahas ini. Terus kenapa nggak ada legal standing? Mau cari pembenaran. Nah, begitu juga ada Dennis. Saya bilang cadel kok marah? Emang cadel? Terus apa ngomongnya? Hah? Kalau Razman orang bilang Razman itu apa namanya? Cadel. Terus Razman itu gendut, memang gendut. Terus saya marah. Yang marah saya kalau bilang Razman itu hitam gelap kumal kulitnya baru saya marah. Karena nggak sesuai dengan badan saya putih bos. Tapi kalau dibilang juga itu si Anu itu, kamu dibilang nih hitam kumal, pasti kamu marah karena kamu putih. Kalau sesuai dengan kondisi fisik, apa yang salah di situ? Yang benar kok. Razman itu memang botak penampilan, memang botak. Mau bilang apa saya? Pakai wig. Kayak dia tuh. Kayak si kawan saya itu yang udah pernah ditahan 1 malam di sini. Kalau surat somasinya Dennis gimana bang? Mungkin ada nggak bang? Dennis 2. Kalau Uya Kuya 1, kita minta tidak membuat pernyataan-pernyataan di medianya lagi terkait dengan Medina Zain. Yang kedua itu poin satunya 1A ya, 1A, 1B untuk dia mengundang saya. Jadi dia 1 poin aja. Sedangkan Dennis 2. Take down itu posko-posko itu. Yang kedua undang saya. Dan jangan lagi buat statement. Mungkin suratnya bisa ditunjukkan ke bang Dennis tadi kan udah Uya bang. Mana suratnya?
biar tenang mereka. Bentar ya, bentar. Kalian bang. Iya, aku ini udah semuanya ditanyai. Kalau masalah Hotman FBI tanya sama ketum. Bentar ya. Saya punya aspri, namanya aspri oposisi. Dia berbeda sama istri. Tapi mereka berkawan. Aspri oposisi. Oposisi ya, karena berbeda. Emang pemilihan presiden. Oh. Dan tanpa di Kalau susu-susu nggak ada dapat ini ya, nggak Bang? ada nih bahas paha, bahas susu. Kan itu katanya tadi kan? Bahas betis. Dihina-hina gitu loh. Ih, saya nggak pernah gitu. Bang Rasman tadi sempat menyinggung Kabid Propam itu berarti pemeriksaan terkait seluruh itu gimana tuh? Urusan senjata ini. Jadi, gimana tuh Bang sempat menyinggung namanya Kabid Propam? Bukan saya datang ke Kabid Propam. Dipanggil berarti. Kami datang. Saya Bu Ida datang ke Kabid Propam menyampaikan cerita yang sebenarnya. Kemudian kita diserahkan sama Bu Ida peluru dan sarung itu dan dijelaskan semua dan itu sudah diterima. Tinggal nanti prosesnya di sana. Cuma saya kan kasihan sama polisi itu. Dia kan teman baik saya juga. Nah, tapi apa boleh buat? Saya nggak bisa lagi halangi. Ah, nih biar ditunjukin. Denis, lu baca aja nih, ha? Nih, biar aspri oposisi yang buat. Aspri saya ini persetujuan istri saya, makanya oposisi. Karena aspri tidak boleh menempati posisi istri dong. Istri aja nggak pernah kita gini-gini di kolam renang, masa orang lain? Nah nih, Ini lihatin. somasi bang. Ini somasi per tanggal 17 Mei. Ini saya tanda tangani. Oke. Jelas ya? Ini kepada Denis. Sedangkan untuk Uya, nih. Uya Kuya ya. Sama. Ya, kemudian tanda tangannya ini. Berapa hari tuh bang? 7 kali 24 jam. Saya nggak sebut sini, tapi itulah saya kasih batas waktu karena saya keluar kota. Oke, thank you saudaraku. Terima kasih Bang.